Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahiballahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa به وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asati, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Al-maqalatus saminatu asarah. Makalah yang ke-18. Finnahi, di dalam larangan, anisikwa, dari mengeluh. Anisikwa, dari mengeluh. 18 ini, makalah 18 ini adalah makalah mengenai larangan untuk ngeluh, untuk mengeluh. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Al-wasiyatu, wasiat adalah sebuah wasiat. Al-wasiyatu ay hazihil wasiyah, ini adalah sebuah wasiat. Allah taskuanna, hendaknya jangan mengeluh kamu. Allah taskuanna, hendaknya sungguh jangan mengeluh kamu. Ila ahadin, kepada seseorang. Ma nazala, ma pada sesuatu. Ma pada sesuatu, nazala yang menimpa. Apa ma bika denganmu, min balain, dari sebuah bala, ujian, bencana. Kainan, yang ada. Mengeluhnya man, baik kepada orang. Karena yang ada siapa man, iku sodikon, kawan. Au aduan, atau kepada musuh. Ini adalah wasiat. Wasiat, kata Tuan Syekh, sungguh engkau jangan ngeluh kepada seseorang atas apa yang menimpa dirimu, dari ujian, dari bencana, dari sesuatu buruk, baik itu kepada teman, mau apalagi ataupun kepada musuh. Kepada teman jangan ngeluh, kepada musuh juga jangan ngeluh. Mungkin kalau dulu di zaman Tuan Syekh udah kayak sekarang, Facebookon, au Instagraman, au TikTokan lah kira-kira. Baik di Instagram, baik di Facebook maupun di TikTok. Kalau dulu kan nggak ada, jadi nggak disebut buat Tuan Syekh. Kalau sekarang Facebookan, au Instagraman, au TikTokan, au Twitteran, kira-kira gitu. Jadi jangan au status WA-an. Jadi jangan ke teman, jangan ke musuh juga jangan. Nanti kepada siapa? Kepada orang yang kau anggap sebagai seorang guru. Karena itu akan mengantarkan engkau mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua ngeluhnya tetap kepada Allah. Tapi kan kita nggak punya koneksitas. Koneksitas kita ini kan nggak terlalu kenceng. Sinyal kita ini nggak terlalu kenceng untuk menangkap. Jadi mungkin kalau sinyal itu dikasih garis, mungkin sinyal kita ini cuma satu bar gitu. Jadi sinyalnya ini nggak kuat gitu. Sehingga nanti kalau Allah ngasih petunjuk kepada kita, sinyalnya nggak kuat ini ya seperti orang ngezoom, sinyalnya rusak ya putus-putus dia. Akhirnya informasi nggak jelas. Maka perlu sama orang yang kita anggap sebagai orang yang punya koneksitas dan punya sinyal kuat kepada Allah. Itu sebagai sebuah wasilah. Jadi kepada teman, kepada musuh juga jangan ngeluh. Wala tattahimanna, dan sungguh jangan menyalahkan kamu. Ar-Robba, kepada Allah Azza wa Jalla.
Menyalakan apa? Fima, pada sesuatu. Fa'ala, yang melakukan siapa Allah fika padamu. Wa anzala, dan yang telah menimpakan siapa Allah bika denganmu. Rupanya minal balai, dari ujian. Apalagi jangan nyalahin Allah. Jangan nyalahin Allah. Ini Allah gimana sih nih? Katanya kalau orang zikir mulu nanti bisa dekat kepadanya. Kalau zikir mulu nanti usahanya lancar. Ini udah zikir mulu agak lancar-lancar. Saya udah begini, udah ibadah, masih aja kasih ujian. Dulu gak pernah ibadah, kagak ada ujiannya. Sekarang ibadah ngapa jadi ujian begini gitu loh. Ini namanya nyalain, menyalahkan Allah. Sungguh jangan engkau menyalahkan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada apapun yang telah menimpa kepadamu, yang telah Allah timpakan kepadamu dari berupa ujian. Bal, akan tetapi, azhir, tampakkanlah, al khaira, kebaikan, wasukro, dan kesyukuran. Tampakkanlah kebaikan, tampakkanlah syukur. Fakizbuka, maka menutupimu atau bohongmu. Fakizbuka, maka bohongmu, biizharika, dengan menampakkanmu, lisukri, pada bersyukur. Min ghairi nikmatin, dari tanpa mendapatkan nikmat. Indaka, di sisimu. Min ghairi nikmatin, dari tanpa adanya nikmat. Indaka, di sisimu. Itu khairun, lebih baik. Itu khairun, lebih baik. Min sidqika, dari jujurmu. Min sidqika, dari jujurmu. Fi ihbarika, di dalam pengkabaranmu. Fi ikhbarika, di dalam pengkabaranmu. Jilyatal hali, nyatanya keadaan. Jilyatal hali, kenyataannya keadaan. Bisikwah, dengan mengeluh. Tampakkanlah syukur, tampakkanlah baik. Kalau bahasa kita, sudah tenang saja, senyum saja. Terus jangan cemberut saja, meskipun lagi nggak punya apa-apa. Tampakkanlah rasa syukur, tampakkanlah rasa baik. Karena kata Tuhan saya, bohongmu dengan menampakkanmu untuk bersyukur, padahal engkau nggak punya apa-apa, itu lebih baik daripada jujurmu untuk mengabarimu dari keadaanmu saat itu untuk mengeluh. Nggak punya duit. Itu lebih baik engkau bohong menampakkannya. Oh, tenang aja, udah senang santai gitu kan. Daripada jujur bikin status, kagak punya duit banget ini. Oh, tanggal ini belum juga ada gini-ginian gitu. Itu kan jujur itu kan. Itu kan jujur itu. Itu jujur itu. Tapi lebih baik kau bohong. Lebih baik kau bohong menampakkan syukurmu meskipun kau nggak punya apa-apa. Sudah ada, udah gampang gitu, udah tenang gitu, ada gitu, syukur aja, tenang saja, daripada jujur tapi menampakkan ngeluh. Jadi jangan pakai dalil, wah gue kan jujur ini, gue apa adanya ngomong gitu. Enggak gitu. Man, siapakah zallazi yang, man siapakah zallazi, orang yang khola, sepi, min nikmatillahi azza wa jalla, dari nikmatnya Allah azza wa jalla. Tuhan saya bertanya, memangnya siapa orang yang tidak mendapatkan nikmatnya Allah, itu siapa? Adakah orang yang sepi, tidak mendapatkan kenikmatan sedikit pun dari Allah dalam sehari atau dalam 1 jam aja? Apa ada? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, dan jika menghitung kamu nikmatallahi, nikmatnya Allah, la tuhsuha, tidak dapat menghitung kamu hak pada nikmatnya Allah. Syekh Abdul Qadir bertanya kepada kita, emangnya ente gak dikasih nikmat apa-apa sama Allah sehingga engkau ini mengeluh kayak begitu? Emang penderitaanmu itu kayak apa sih sampai engkau tuh berkobar-kobar, teriak sana teriak sini? Emang kayak apa sih penderitaanmu itu? Emang gak ada nikmat yang Allah kasih itu? Engkau tuh bisa bernapas, bisa makan enak, lidahmu masih enak, terus napasmu masih enak, jiwamu masih enak, ragamu masih enak. Lah emang itu bukan nikmat?
Kok nikmat? Tapi dasar manusia ya nikmat, tapi kan pengennya nikmat yang lain gitu. Namanya manusia. Jadi kalau engkau bisa menghitung, apakah jika manusia bisa menghitung nikmatnya Allah, maka tidak mungkin manusia bisa menghitung nikmatnya Allah. Fakam maka berapa banyak? Fakam maka berapa banyak min nikmatin dari nikmat indaka di sisimu, wa anta dan adapun engkau itulah ta'rifuha tidak mengetahui kamu ha pada nikmat. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu, padahal sedangkan kamu tidak tahu, tidak menyadari kenikmatan itu. La taskun maka jangan merasa tenang kamu. La taskun maka jangan merasa tenang kamu. Ila ahadin pada seseorang. Minal khalqi dari makhluk. Wala tasta'nis dan jangan merasa nyaman kamu. Wala tasta'nis dan jangan merasa nyaman kamu. Bihi dengan khalqi. Maka kamu jangan merasa tenang pada seseorang makhluk pun. Tenang gue mah. Kenapa? Itu gue lagi deket banget tuh masih anu gitu ya. Gue lagi deket banget sama pejabat ini. Gue lagi deket banget sama ini. Jangan merasa nyaman juga bersandar kepada makhluk. Jangan merasa tenang, jangan merasa nyaman, yang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Wala tutli dan jangan menampakkan kamu ahadan pada seseorang alama atas sesuatu anta ya kamu fihi pada sesuatu itu jangan juga nampakin sengaja banget di depan orang kaya itu, sengaja banget dimelas-melasin mulutnya, mukanya melasin gitu. Di depan orang tuh dimelas-melasin gitu, ditampak-tampakin sehingga maksudnya biar ditanya gitu, ngapa sih? Kagak punya uang apa? Gak punya duit apa? Belum makan apa? Sengaja banget itu ditampak-tampakin. Jangan nampak-nampakin, jangan menampak-nampakkan kepada seseorang atas sesuatu yang sedang terjadi pada kamu, atas sesuatu yang kamu itu ada di situ. Jangan nampak-nampakin. Giliran seneng aja ngumpet, giliran lagi kagak suka, kagak seneng, lagi sedih aja nampak terus. Bal akan tetapi yakunu ada unsuka kenyamananmu billahi azza wa jalla, bersama dengan Allah azza wa jalla. Wasukunuka dan tenangmu ilaihi kepada Allah azza wa jalla. Wasikwaka dan pengaduanmu, ngeluhmu. Wasikwaka dan ngeluhmu, mengadumu. Minhu dari sesuatu ilaihi kepada Allah. La taro jangan ada kamu, jangan melihat kamu. La taro jangan melihat kamu salisan, itu bukan sanian, itu salisan pihak ketiga, salisan pihak yang ketiga. Fa innahu maka sesungguhnya si salis, orang ini makhluk kita nampakin ke orang, kita munculin ke orang, itu kita ngadu-ngadu, ngeluh-ngeluh ke orang. Fa innahu maka sesungguhnya dia itu, orang itu, laisa tidaklah li ahadin pada seseorang durrun apa bahaya, wala naf'un dan juga memberi manfaat. Dia tidak bisa memberi bahaya dan dia tidak bisa juga memberi manfaat. Wala jalbun dan tidak bisa memberi menarik, wala jalbun dan tidak bisa menarik, wala daf'un dan tidak bisa menolak, wala izzun dan tidak bisa memberi kemuliaan, wala zillun dan juga tidak bisa memberi kehinaan, wala raf'un tidak bisa memberi ketinggian, wala khafdun dan tidak bisa memberi kerendahan, wala faqrun dan tidak bisa memberi kefakiran, wala ginaun dan tidak bisa memberi kekayaan, wala tahrikun dan tidak bisa menggerakkan, wala taskinun dan tidak bisa mendiamkan. Al asya'u adapun segala sesuatu, al asya'u adapun segala sesuatu, kulluha semuanya asya,
kulluha semuanya segala sesuatu, khalqullahi ta'ala itu ciptaannya Allah ta'ala, biyadillahi dengan kekuasaannya Allah ta'ala, wa bi amrihi dan dengan perintahnya Allah ta'ala, wa bi iznihi dengan izinnya Allah ta'ala, jiryanuha berlakunya asya, berlakunya berbagai macam sesuatu. Sudah, jangan engkau mengandalkan. Kalau engkau berwasilah silakan, tapi engkau jangan menyandarkan harapanmu kepada makhluk. Kalau engkau berwasilah silakan, karena engkau mungkin butuh wasilah, tapi jangan menyandarkan kepada wasilah. Jangan menyandarkan kepada wasilah. Ingat kepada goyahnya. Kenapa? Karena wasilah makhluk itu tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan bahaya, manfaat segala macam. Semuanya selain Allah, semuanya adalah makhluknya Allah. Semuanya ada di kekuasaan Allah. Semuanya ada di perintahnya Allah. Semuanya ada di izinnya Allah. Dalam Quran dikatakan kullun, masing-masing, yajri berjalan, yajri berlaku, li ajalin pada masa musamma yang sudah ditetapkan. Wa kullu syai'in dan segala sesuatu, indahu di sisi Allah, bimiqdarin sesuai ukurannya. La muqaddima, tidak ada yang bisa mendahulukan. Lima pada sesuatu, akhara yang berakhir apa ma, yang akhir apa ma, wala muakhira dan tidak bisa mengakhirkan. Lima pada sesuatu, qaddama yang mendahulukan apa ma, yang udah datang, yang akan datang, yang datangnya duluan itu tidak bisa diakhirkan. Yang datangnya akhir nggak bisa dipercepat. Kalau datangnya itu besok nggak bisa dimaju ke depan. Kalau datangnya sudah sekarang nggak bisa dimundurin ke belakang. Siapapun nggak bisa, kecuali dengan izinnya Allah, dengan perintahnya Allah, dengan kekuasaannya Allah. Maka karena semuanya ada di kekuasaan Allah, semuanya ada di perintah Allah, semuanya ada di izin Allah, mendekatlah engkau kepada Allah. Kalau engkau belum bisa mendekat kepada Allah, maka mendekatlah kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Kan gitu bahasa agama. Kalau dalam bahasa agama, kun ma Allah, bersamalah dengan Allah. Fa illam takun ma Allah, kalau kamu tidak bisa, belum mampu terus menerus bersama dengan Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, maka jadilah kau bersama dengan orang yang sudah bersama dengan Allah. Kalau bersama dengan Allah, kalau bersama dengan orang yang sudah bersama dengan Allah, maka kekuasaannya Allah akan mengalir kepada orang ini, perintahnya akan mengalir kepada perintah ini, izinnya akan mengalir ke izin ini. Kenapa? Karena seperti yang sudah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, orang-orang yang sudah diberikan hak istimewa oleh Allah, orang-orang yang sudah menjadi kekasihnya Allah, itu dikasih sesuatu oleh Allah. Berupa apa? Iza qala li syai'in kun fayakun. Kalau dia ingin mengatakan sesuatu jadilah, maka pasti akan jadi. Itu sudah dikasih tuh. Udah dikasih hak, udah dikasih kunci, udah dikasih hak prerogatif sama Allah. Orang-orang yang sudah seperti itu dikasih kuncinya kun itu. Orang-orang seperti itu orang yang sudah dikasih apapun yang dia ucapkan kun jadilah, fayakun maka jadi. Itu artinya apa? Yadullah, amrullah, iznullah. Kekuasaannya Allah, perintahnya Allah, izin Allah kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Gitu ya. Jadi kalau belum bisa ke Allah langsung, ya lewat sini. Jangan kegeer-geeran, udah langsung aja kepada Allah gitu loh. Nggak usah pakai wasilah. Sulit, benar-benar sulit. Bersama saja dulu. Bersama dulu kepada orang yang sudah bersama dengan Allah. Kemudian nanti orang yang sudah bersama dengan Allah
mengantarkanmu sampai kepada Allah, sehingga dirimu akan bisa bersama dengan Allah. Kan dalam bab sebelumnya kan seperti itu, gitu ya. Nah, orang-orang yang tadi itu sudah menjadi aulia Allah, orang yang sudah mendapatkan izinnya Allah, mendapatkan amrunya Allah, mendapatkan yadulnya Allah, itu bisa mendahulukan apa yang akhir, mengakhirkan apa yang dahulukan. Jadi waktunya meninggal, ini kan sering berapa kali saya cerita ini. Saya lagi ngobrol sama pengersa Abah Awas di Sinarasa itu, datang orang Abah si Anu jatuh dari atap kubah, tukang jatuh dari atap kubah. Terus keluar kita sama pengersa Abah, kata Abah, jangan yang itu, burung aja yang mati. Terus hidup lagi, burungnya mati. Itu kan mendahulukan apa? Mengakhirkan apa yang sudah didahulu. Kan udah meninggal nih, terus ntar dulu ini aja yang meninggal, ini jangan gitu. Bisa itu kan, itu ada kayak Abah Anom kan juga begitu sih. Lagi ziarah ke mana, ziarah ke Sunan Muria, terus tiba-tiba ada di atas ikhwan meninggal, Abah ada di bawah, naik kan Abah, naiknya berapa jam itu, naik nyampe di atas, ambil koran, dilipat korannya, dipukul, bangun, jangan di sini, jadi fitnah. Bangun langsung itu, begini doang. Padahal sudah. Loh kok bisa? Bisa. Kenapa bisa? Karena dia sudah megang yadullahnya, izinullahnya, amrullahnya itu, gitu ya. Kan semua berdasarkan izinnya Allah, semua berdasarkan perintahnya Allah, semua berdasarkan kekuasaannya Allah. Nah, kekuasaan Allah ini bisa didelegasikan, dikasih. Kekuasaan ini dikasih loh. Itu loh Allah itu. Allah itu bisa memberikan apapun saja kepada manusia itu. Diberikan. Segala sesuatu itu diberikan, bisa dikasih kepada makhluknya Allah itu. Bisa diberikan. Jadi semua yang dalam Quran, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus Salam, itu kan sifat-sifatnya Allah tuh. Itu bisa diberikan kepada manusia itu. Manusia bisa Al-Musawwir, bisa Al-Khaliq, bisa Al-Mumit, bisa Al-Muhyi, bisa Ar-Razzaq, bisa Al-Fattah, bisa itu didelegasikan itu. Siapa? Ya itu tadi tuh, kepada orang itu. Ya tentu saja orang yang mendapatkan kayak begini ini bukan orang sembarangan, pasti bukan orang umum pastinya, nggak mungkin orang umum, orang khusus yang tiketnya pasti mahal sudah, namanya VVIP. Mahal lah tuh mah. Kalau Anda mau mendapat tiket ekonomi mah murah gitu ya. Tiketnya mahal, VVIP mahal. Nah, tiketnya itu berupa apa? Ya berupa malam zikir yang banyak, minimal 2.000 gitu kan. Terus sholatnya banyak, habis sholatnya banyak, zikirnya banyak, riadohnya banyak. Itu tiketnya itu, dibayar pakai itu. Sampailah kemudian mendapatkan tadi tuh yadullah, amrullah, iznullah. Kok bisa? Ya bisa, jangankan ini. Kita aja orang umum, kunci surga aja udah dikasih tahu, kan gitu. Kan kunci surga aja udah dikasih tahu kan? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya aja udah dikasih tahu. Kuncinya kurang baik apa coba Allah itu? Kuncinya aja udah dikasih tahu, gitu. Ini aja yang buat orang umum. Jadi kok bisa amrunya Allah dikasih? Kuncinya surga aja dikasih tahu. Gitu ya. Itu gimana kagak pusing tuh setan itu? Gimana kagak pusing tuh iblis? Orang iblis itu pengennya orang masuk kepada neraka, nyasar semua, nggak tahu masuk ke surga. Ini dikasih kuncinya, nih lo kuncinya masuk surga. Nih kuncinya, lo bawa kuncinya nih biar masuk surga. Mau masuk surga nggak bawa kuncinya juga nggak bisa juga. Anda pengen masuk rumah kagak bawa kunci, iya kalau rumah sendiri Anda bisa dobrak, lah rumah orang, gitu ya. Kagak bawa kunci kok, gitu ya, nggak bawa kunci, gitu ya. Nah, qala Allah Ta'ala iyam saska jika menahan kepadamu Allah, siapa Allah, bidurin dengan kemudorotan, fala kashifa maka tidak bisa menghilangkan lahu pada durin illa kecuali huwa ya Allah. Wa iyuridka jika menghendaki siapa Allah kepadamu bi khairin dengan kebaikan, fala roda maka tidak ada yang bisa menolak li fadlihi pada keutamaannya Allah. Yusibu memberikan bihi dengannya syai' bihi dengan khair
man orang yasha'u yang menghendaki Allah min ibadihi dari hamba-hambanya Allah yusibu bihi may yasha min ibadihi. Semua diberikan tuh. Tidak bisa sesuatu yang sudah digenggam keburukan nggak bisa dihilangin. Sesuatu yang sudah ada kebaikan tidak bisa ditolak kecuali Allah. Itu semua diberikan may yasha. Itu semua itu apa? Ya termasuk tadi hak kemampuan untuk bisa menahan apa, menghilangkan apa yang buruk, kemudian bisa menolak sesuatu yang ada, itu bisa diberikan itu kepada siapa? Mayyasha, kepada orang yang dikehendaki. Siapa? Min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah, hambanya Allah. Wahwa, dan adapun Allah al-Ghafuru, zat yang maha pengampun, Rahimu, zat yang maha pengasih. Fa in sakauta, maka jika kamu ngeluh, fa in sakauta, maka jika ngeluh kamu, minhu, dari Allah, kau ngeluh, ini ngeluh bukannya ngadu, ngeluh minhu, dari Allah, wa anta, dan sedangkan kamu itu mu'afin, orang yang baik-baik, orang yang sehat, orang yang diberi sehat, itu mu'afin, orang yang diberi sehat. Wa indaka, dan padahal di sisimu nikmatun, ada nikmat, nikmatun, ada nikmat, toliban, hale orang yang meminta, toliban, hale orang yang meminta, li ziyadati, pada tambahan, wa ta'amian, dan menutup mata, amma, dari sesuatu, lahu, pada ma, indaka, di sisimu, rupanya ma, minan nikmati, dari kenikmatan, wal afiyati, dan kesehatan, istihzaan, dengan melecehkan, istihzaan, dengan melecehkan, merendahkan, bihima, dengan nikmat dan dengan kesehatan, godoba, maka marah siapa Allah, alaika, atasmu, wa azala huma, dan menghilangkan siapa Allah, huma, pada keduanya, nikmat dan afiyah, nikmat dan kesehatan tadi Allah hilangkan, anka, darimu, wa haqqaqa, dan mewujudkan siapa Allah, wa haqqaqa, dan mewujudkan siapa Allah, sikwaka, keluhanmu, sikwaka, keluhanmu, wal dhafa, dan melipat gandakan siapa Allah, balwaka, ujianmu, balwaka, ujianmu, wasaddada, dan menyangatkan, ukubataka, wasaddada, dan menyangatkan siapa Allah, ukubataka, hukumanmu, siksaanmu, wa maqataka, dan murka Allah kepadamu, wa maqataka, dan murka Allah kepadamu, wa qalaka, dan benci siapa Allah kepadamu, wa asqataka, dan memutus siapa Allah kepadamu, min ainihi, dari pandangannya Allah, ihzar, maka hati-hatilah kamu, asikwa, pada ngeluh, jiddan, yang sangat, walau kutiat, walau kutita, sekalipun dipotong siapa kamu, walau kutita, dan sekalipun dipotong kamu, wa kurido, dan digunting, lah muka, daging mulutmu, daging lidahmu, lah muka, daging lidahmu, bil maqaridi, dengan potongan, dengan alat-alat potong, bil maqaridi, dengan alat-alat potong. Maka kata Tuan Syekh, kalau kamu ngeluh aja kepada Allah, padahal engkau ini sudah diberi nikmat sama Allah, sudah diberi kesehatan sama Allah, tapi engkau masih ngeluh saja, dengan cara engkau itu pengen sesuatu yang lebih saja, pengen nikmat, udah dikasih uang, dikasih rezeki sama Allah, tapi masih ngeluh aja, aduh kalau 10 juta sih, kan pengennya gue 20 juta, kan masih ngeluh tuh kayak gitu. Padahal engkau itu udah dikasih nikmat, tapi engkau masih ngeluh saja. Kau masih dikasih kesehatan, tapi engkau menutup mata terhadap nikmat dan kesehatan itu. Ya kalau sehat ya sehat sih alhamdulillah, tapi kan gue pengennya begini, masih ngeluh saja. Maka apa katanya Tuan Syekh? Allah murka kepadamu, Allah hilangkan 2 nikmat tadi itu. Nikmat yang ada kepadamu dicabut sama Allah, kemudian Allah wujudkan apa yang menjadi keluhanmu. Keluhanmu itu diwujudin. Engkau ngeluh apa? Engkau ngeluh susah, disusahin bener sama Allah itu. Karena kalau dalam hadis qudsi dikatakan ana inda zonni bi abdi, aku itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku.
Kemudian Allah tadi, Allah wujudkan keluhanmu. Engkau ngeluh apa? Engkau ngeluh susah, disusahin bener sama Allah. Engkau ngeluh apa? Engkau ngeluh apa sesuatu yang gak enak, gak dienakin betul sama Allah itu. Bahkan Allah lipat-lipat gandakan ujianmu itu. Allah sangatkan siksaan kepadamu. Allah murka. Maka kata Tuhan saya, hati-hatilah dalam mengeluh. Meskipun lidahmu itu dipotong-potong, meskipun engkau itu dicabik-cabik, dagingmu dicabik-cabik, gak usah ngeluh, gak usah ngeluh. Kata Tuhan saya, meskipun kau dicabik-cabik, kau dipotong-potong, lidahmu dipotong, dagingmu dipotong-potong, gak usah ngeluh. Hati-hati ngeluh, ngadu silakan. Ngeluh, ngeluh itu protes, ngeluh itu kira-kira protes. Saya udah begini, masa mungkin begini. Pertama udah pengen motor, kemudian dikasih motor Mio, udah motor Mio seminggu punya motor Mio. Ngelihat NMAX, pengen punya NMAX. Allah, NMAX ini, Mio-nya udah hilang tuh. Terus punya mobil, yang mobil Avanza, punya mobil Avanza sebulan, ngelihat pengen Innova, ngeluh lagi. Ya Allah, gak enak banget ini, ada Avanza digoyang mulu nih, ada truk lewat tapi goyang banget gini. Ya Allah, kagak ngeluh saja. Hati-hati, itu dilipat gandakan sama Allah. Allah mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.